Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sefira Kurnia Eka Ramadhani. Saya dari kelas 10 MIPA 3 nomor presensi 30. Di video kali ini bertema mengenai tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji, di mana memiliki tujuan untuk mengidentifikasi struktur tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, cara berkembang biak, habitat, klasifikasi, serta nama spesies dan genusnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berikut ini adalah pembahasannya mengenai tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai lumut atau biasa disebut Bryophyta. Struktur tubuh lumut. Pertama, batang dan daun pada tumbuhan lumut yang tegak mempunyai susunan yang berbeda-beda. Kedua, daun lumut umumnya setebal satu lapis sel. Yang ketiga, pada ujung batang terdapat titik tumbuh. Dan yang keempat, bulu-bulu akar pada lumut biasanya disebut rhizoid, berfungsi sebagai akar untuk melekat pada daerah tumbuhnya dan untuk menyerap makanan. Rhizoid terdiri atas deret sel yang memanjang, kadang-kadang dengan sekat yang tidak sempurna. Tahukah kalian bagaimana cara berkembang biak lumut? Lumut berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Reproduksi vegetatif akan terjadi dengan cara pembentukan spora dari pembelahan meiosis sel induk spora pada sporangium yang kemudian akan tumbuh menjadi gametofit. Sedangkan untuk reproduksi generatifnya terjadi lewat fertilisasi ovum dari spermatozoid yang kemudian menghasilkan zigot. Lalu, di manakah habitat lumut itu tumbuh? Lumut biasanya tumbuh di tempat yang lembab. Nah, berikut ini adalah klasifikasi dari lumut. Oke, tadi merupakan penjelasan mengenai lumut. Untuk yang kedua, saya akan membahas mengenai tumbuhan semanggi yang merupakan salah satu contoh dari tumbuhan paku. Struktur morfologi tumbuhan semanggi. Yang pertama, pada daunnya. Rata-rata tanaman semanggi itu memiliki 3 helai daun dengan panjang sekitar 2,5 cm dan lebar sekitar 2,3 cm. Daun tanaman semanggi mempunyai tekstur tipis dan juga lembut saat diraba. Daunnya berbentuk seperti biji oval telur dengan warna antara hijau muda hingga hijau gelap. Yang kedua, batangnya. Batang tanaman semanggi berbentuk tegak lurus serta tumbuh melingkar secara simetris. Yang ketiga, akar tanaman semanggi. Akar tanaman semanggi memiliki struktur yang tidak jauh beda dengan anatomi batangnya. Adapun jaringan penyusun akarnya adalah epidermis, endodermis, korteks, serta silinder vaskuler. Lalu, di manakah habitat tumbuhan semanggi itu? Menurut informasi yang saya dapatkan, tumbuhan semanggi tumbuh di kawasan yang tergenang air, tetapi harus mendapat pasokan sinar matahari yang cukup. Contohnya mungkin seperti di kolam, rawa, sungai, danau, dan areal persawahan. Bagaimana sih cara berkembang biak tanaman semanggi? Tanaman semanggi itu melakukan perkembangbiakan secara seksual dengan memanfaatkan spora serta aseksual dengan menggunakan rizoma atau akarnya. Berikut ini klasifikasi atau taksonomi dari tanaman semanggi. Yang terakhir saya akan membahas mengenai tanaman apel yang merupakan contoh dari tumbuhan tingkat tinggi. Struktur atau ciri-ciri morfologi tanaman apel. Akar. Akar tanaman apel umumnya memiliki sistem perakaran yakni akar tunggang. Akar ini berbentuk tegak. Akar pada apel sifatnya kuat dan berfungsi untuk menyokong tanaman agar dapat berdiri kokoh. Kemudian batang tanaman apel. Pada batang tanaman apel memiliki kambium serta cabang. Teksturnya pun keras dan kuat. Yang ketiga, ada daunnya. Daun pada apel berbentuk lonjong dengan ukuran berbeda-beda.
Daun tanaman apel memiliki ujung yang runcing dengan pangkal daun membulat. Selain itu, tepi daunnya bergerigi dan teratur, namun ada juga yang bergelombang. Tulang daunnya pun bertipe menyirip. Yang keempat, bunganya. Bunga tanaman apel menyerupai tandan, di mana setiap tandan terdiri dari 7-9 bunga. Yang kelima, buahnya. Buah yang dimiliki oleh tanaman apel memiliki bentuk bulat dengan lekukan di bagian atasnya, serta memiliki kulit dengan tekstur mengkilat dan berpori. Yang terakhir, pada bijinya. Biji tanaman apel berwarna coklat, berbentuk lonjong dan pipih dengan ujung meruncing dan membulat pada bagian pangkalnya. Tanaman apel umumnya berkembang biak dengan cara generatif. Berikut ini adalah klasifikasi ilmiah atau taksonomi dari tanaman apel. Nah, teman-teman, jadi tadi merupakan penjelasan dari tumbuhan lumut, tumbuhan semanggi yang merupakan contoh dari tumbuhan paku, serta tumbuhan apel yang merupakan contoh dari tumbuhan tingkat tinggi. Dari ketiga tanaman tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa tumbuhan lumut dan tumbuhan semanggi yang merupakan salah satu contoh dari tumbuhan paku dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif atau dengan cara seksual dan aseksual. Akan tetapi untuk tumbuhan apel yang merupakan contoh dari tumbuhan tingkat tinggi hanya dapat berkembang biak dengan cara generatif. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau dalam penyampaian informasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.